Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Nurasana dari Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menjelaskan risk and return. Apa sih risk and return itu? Yuk, ikutin. Dalam berinvestasi, maka tidak akan lepas dalam membahas mengenai risk and return, di mana prinsip investasi yakni high risk, high return. High risk merupakan prinsip investasi yang mengacu pada kemungkinan memperoleh keuntungan yang tinggi dengan resiko yang tinggi. Saat berinvestasi, resiko dan keuntungan selalu berjalan seiringan. Semakin besar resikonya, semakin besar pula potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Sebaliknya, semakin rendah resikonya, maka semakin rendah pula potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Contoh investasi dengan prinsip high risk and high return adalah saham. Saham tersebut mempunyai potensi imbal hasil yang tinggi, namun resikonya juga tinggi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu apa sih pengertian dari risk and return itu sendiri. Risk portofolio atau resiko dalam investasi adalah kemungkinan bahwa hasil aktual dari investasi akan berbeda dari yang diharapkan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan. Resiko dalam investasi muncul dalam berbagai faktor, seperti polaritas harga, perubahan suku bunga, inflasi, peristiwa politik, hingga kinerja perusahaan yang buruk. Setiap investasi mengandung tingkat resiko yang berbeda, tergantung pada sifat instrumen yang diinvestasikan. Sedangkan return portofolio adalah imbal hasil atau keuntungan yang diperoleh dari investasi. Return bisa berupa capital gain atau kenaikan nilai investasi, dividen, bunga, atau keuntungan lainnya. Return dihitung sebagai persentase dari modal awal yang diinvestasikan. Semakin tinggi return yang diperoleh dari suatu investasi, semakin besar pula keuntungan yang didapatkan investor. Adapun hubungan antara risk and return. Prinsip dasar dalam dunia investasi adalah adanya hubungan langsung antara risk dan return. Artinya, semakin tinggi potensi return yang ingin dicapai, semakin tinggi pula resiko yang harus diambil. Sebaliknya, jika seorang investor menginginkan resiko yang lebih rendah, maka potensi return yang diharapkan juga akan lebih rendah. Hubungan ini bisa dijelaskan dalam berbagai poin penting. Yang pertama ada prinsip high risk and high return. Apa sih high risk dan high return itu sendiri? High risk dan high return yaitu menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat resiko yang ditanggung oleh seorang investor, semakin besar potensi return yang bisa dihasilkan. Misalnya, investasi pada saham perusahaan rintisan atau startup yang sedang berkembang mungkin memiliki potensi return yang sangat besar, tetapi risiko kegagalan perusahaan juga sangat tinggi. Sebaliknya, investasi dalam instrumen yang lebih aman seperti obligasi pemerintah atau deposito bank memberikan resiko yang jauh lebih rendah, tetapi return yang dihasilkan juga relatif kecil. Instrumen investasi ini cocok bagi investor yang lebih konservatif dan tidak ingin mengambil resiko besar. Yang kedua ada kurva risk return. Hubungan antara resiko dan return sering kali digambarkan dalam bentuk kurva risk return. Kurva ini menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan return, investor harus bersiap menghadapi resiko yang semakin tinggi. Kurva ini biasanya berbentuk naik, menunjukkan bahwa seiring dengan bertambahnya resiko, potensi return juga meningkat. Kurva risk return juga membantu investor dalam menilai pilihan investasi. Misalnya, jika seorang investor dihadapkan pada dua investasi dengan return yang sama, tetapi memiliki tingkat resiko yang berbeda, investasi dengan resiko yang lebih rendah akan lebih disukai. Yang ketiga ada resiko sistematis dan resiko tidak sistematis. Apa sih kedua itu? Yang pertama, resiko sistematis adalah resiko yang tidak dapat dihindari dan mempengaruhi seluruh pasar. Contohnya adalah resiko perubahan suku bunga, inflasi, dan peristiwa global, seperti krisis keuangan. Resiko sistematis tidak bisa dihilangkan melalui diversifikasi, tetapi bisa diimbangi dengan mengadopsi strategi investasi yang bijak. Yang kedua, resiko tidak sistematis adalah resiko yang terkait dengan perusahaan atau industri tertentu. Misalnya resiko kinerja buruk perusahaan atau perubahan regulasi di industri tertentu.
Resiko ini bisa diatasi dengan diversifikasi portofolio, yaitu dengan menyebarkan investasi ke berbagai aset dan sektor yang berbeda. Yang keempat, ada tingkat resiko berbeda di setiap instrumen investasi. Setiap instrumen investasi memiliki tingkat resiko dan return yang berbeda-beda. Adapun contoh instrumen investasi dengan tingkat risiko dan return yang berbeda. Yang pertama, saham. Saham cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya karena polaritas harga saham yang bisa berubah dengan cepat dalam waktu yang singkat. Namun, potensi return saham juga lebih besar, terutama jika investor memilih saham perusahaan yang berkembang pesat atau saham-saham pertumbuhan tinggi. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Obligasi umumnya memiliki resiko yang lebih rendah daripada saham, terutama jika obligasi tersebut diterbitkan oleh pemerintah yang memiliki reputasi kredit tinggi. Namun, return yang dihasilkan dari obligasi biasanya lebih rendah daripada saham. Yang ketiga, ada reksadana. Reksadana adalah instrumen yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk diinvestasikan ke berbagai aset, seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Risiko dan return reksadana bergantung pada jenis reksadana yang dipilih. Reksadana saham memiliki resiko dan return yang lebih tinggi, sedangkan reksadana pasar uang cenderung lebih stabil dengan return yang lebih rendah. Yang terakhir, ada deposito. Deposito adalah instrumen investasi yang paling aman di antara instrumen lain karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Namun, resiko rendah ini diimbangi dengan return yang juga sangat kecil. Deposito cocok bagi investor yang mengutamakan keamanan modal dibandingkan dengan potensi return tinggi. Yang kelima, pentingnya diversifikasi. Diversifikasi adalah salah satu strategi utama yang digunakan oleh investor untuk mengelola resiko tanpa harus mengorbankan return. Dengan menyebarkan investasi ke berbagai aset dan sektor, investor bisa mengurangi resiko tidak sistematis yang mungkin mempengaruhi salah satu aset dalam portofolio. Sebagai contoh, jika seorang investor memiliki portofolio yang terdiri dari saham, obligasi, dan reksadana, kerugian yang dialami oleh saham dalam portofolio bisa diimbangi oleh keuntungan dari obligasi atau reksadana yang lebih stabil. Diversifikasi memungkinkan investor untuk memperoleh return yang layak dengan resiko yang lebih terkendali. Nah, adapun indikator yang dapat digunakan untuk menghitung risk and return ialah IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Adalah indeks pasar saham yang mencerminkan kinerja seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. IHSG digunakan sebagai proksi untuk portofolio pasar yang kemudian dapat digunakan untuk menghitung resiko sistematis dan kinerja yang disesuaikan dengan resiko atau risk adjusted performance suatu portofolio. Untuk menghitung resiko, kita dapat menggunakan indeks harga saham gabungan IHSG sebagai acuan. IHSG dihitung dengan menggunakan rata-rata yang seimbang berdasarkan jumlah saham yang ada di market value weighted average index atau bursa saham itu sendiri. Nilai dasar dalam IHSG adalah jumlah secara kumulatif saham yang dikali dengan harga saham pada hari dasar. Adapun metode yang umum digunakan untuk menghitung return saham, yang pertama, metode rata-rata aritmatik. Konsepnya adalah dengan mencari rata-rata sederhana, yaitu menjumlahkan seluruh data return yang kemudian membaginya dengan jumlah data yang digunakan. Yang kedua, metode rata-rata geometrik. Konsepnya adalah dengan mencari rata-rata geometrik, yaitu mengalihkan seluruh data return kemudian diakarkan dengan jumlah data yang digunakan. Yang terakhir, metode standar deviasi. Konsepnya adalah menghitung seberapa jauh data return dari rata-rata data return. Semakin besar standar deviasi, semakin besar resiko dari instrumen investasi tersebut. Sekian penjelasan dari aku untuk risk and return kali ini. See you di next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.